Banyak orang mengenal Bali karena keindahan alam dan budayanya. Tapi tahukah kamu bahwa ada seorang raja sakti yang pernah melarang rakyatnya berdoa dan menghancurkan semua pura yang ada, bahkan menantang para dewa dalam peperangan? Legenda ini bukan sekadar dongeng. Ini adalah bagian dari sejarah Bali kuno yang meninggalkan jejak dalam nama tempat, perayaan suci, bahkan sumber air yang kita kenal sampai sekarang. Penasaran? Ingat subscribe, tonton sampai akhir, dan mari kita mulai videonya. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang megah bernama Bedahulu, hiduplah seorang raja bernama Mayadenawa. Ia bukan manusia biasa. Ia keturunan raksasa daerah Balingkang sebelah utara Danau Batur. Beliau hidup pada masa Kul Putih. Beliau memiliki kesaktian luar biasa. Mayadenawa dapat berubah wujud dalam bentuk apapun yang dia mau. Berjalan tanpa jejak dan menguasai ilmu hitam. Kekuatannya disegani, namun juga ditakuti. Seiring waktu, hatinya dipenuhi keangkuhan. Ia melarang rakyat menyembah Tuhan, memerintahkan untuk menghentikan upacara, menutup pura suci, bahkan menghancurkannya. Rakyat menderita. Doa mereka sampai ke kahyangan. Para dewa mendengar jeritan manusia. Dewa Indra, sang penguasa hujan dan perang, turun ke bumi bersama pasukannya untuk mengakhiri keserakahan sang raja. Pertempuran besar pun terjadi. Mayadenawa tak gentar. Ia menggunakan ilmu sihir untuk menciptakan tipu daya. Ia mengubah bentuk menjadi batu, pohon, bahkan bayangan. Tapi Dewa Indra tidak menyerah. Karena matahari sudah mulai tenggelam, peperangan dihentikan. Ketika malam hari, Mayadenawa menciptakan mata air yang beracun di dekat tenda pasukan Dewa Indra. Agar tidak meninggalkan jejak, ia berjalan mengendap dengan memiringkan telapak kakinya. Sehingga daerah itu kemudian dikenal dengan nama Tampak Siring. Keesokan harinya banyak pasukan Bahtara Indra yang jatuh sakit karena minum air yang beracun. Melihat hal itu, Bahtara Indra kemudian menciptakan mata air yang kemudian dinamakan Tirta Empul, dan semua pasukannya bisa disembuhkan kembali. Bahtara Indra dan pasukannya melanjutkan mengejar Mayadenawa. Untuk menyembunyikan dirinya, Mayadenawa mengubah dirinya menjadi manuk raya atau ayam, dan daerah tersebut dinamakan Desa Manukaya. Dan dipanahlah penjelmaan Mayadenawa oleh Dewa Indra. Mayadenawa berlari dengan keadaan terluka, menghindari kejaran Dewa Indra ke arah selatan. Bahtara Indra tak bisa ditipu dan terus mengejar. Kembali lagi Mayadenawa mengubah dirinya menjadi buah timbul, sehingga daerah itu dinamakan Desa Timbul. Dan dipanah lagi oleh Dewa Indra, membuat Mayadenawa tambah terluka. Kemudian kabur lagi ke selatan merubah dirinya menjadi busung atau janur, sehingga daerah itu dinamakan Desa Blusung. Dan begitu lagi selanjutnya menjadi susuh, sehingga daerah itu dinamakan Desa Panyusuhan. Karena penuh luka, Mayadenawa mengubah dirinya menjadi batu paras atau batu padas bersama patihnya si Kalawong. Batu padas tersebut dipanah oleh Dewa Indra, sehingga Mayadenawa dan patihnya menemui ajalnya. Darahnya terus mengalir membentuk sungai yang disebut Sungai Petanu. Sungai itu dikutuk oleh Bahtara Indra. Jika air sungai itu digunakan untuk mengairi sawah, akan menjadi subur. Tetapi ketika dipanen akan mengeluarkan darah dan berbau bangkai. Kutukan ini berlaku sampai 1000 tahun. Dan kemenangan Dewa Indra melawan Mayadenawa inilah disimbolkan sebagai kemenangan kebaikan melawan kejahatan yang diperingati sebagai Hari Raya Galungan. Dari bayangan kelam ke cahaya kemenangan. Kisah Mayadenawa bukan hanya legenda, tapi pelajaran abadi. Di balik setiap legenda, tersembunyi pesan untuk zaman kita. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk kisah epik berikutnya hanya di Ukime Channel. Ciao!